Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Baik, kita sekarang akan melanjutkan marfu'at yang kedua atau jabatan-jabatan yang rafa' ya. Jabatan kedua adalah naibul fa'il atau pengganti fa'il. Di kitab Al-Muyassar bisa dilihat di halaman 37 sampai halaman 39. Pengertian dan jenis naibul fa'il. Naibul fa'ili huwa ismun marfu'un waqa'a ba'da al-fi'li al-majhuli wa dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu. Jadi naibul fa'il adalah isim marfu' terletak setelah fi'il majhul dan menunjukkan yang pada yang dikenai pekerjaan. Ya, jadi definisinya berbeda dengan fa'il. Kalau fa'il isim marfu' sama di sini, yang beda adalah dia terletak setelah fi'il majhul. Kalau fa'il pelaku pekerjaan itu terletak setelah fi'il maklum ya, kata kerja aktif. Kalau ini majhul, kata kerja pasif dan menunjukkan sesuatu yang dikenai pekerjaan. Ya. Dan di sini kita lihat ya, beliau menyebutkan dua bentuk. Pertama adalah bentuk aktif dengan menyebutkan pelaku pekerjaan, yang ini pelaku pekerjaannya atau fa'ilnya. Dan bentuk kedua adalah bentuk menggunakan naibul fa'il ya, fi'il majhul. Tapi kita lihat satu persatu di situ. Ya, contoh pertama, doroba aliyun al-kalba. Doroba telah memukul Ali si anjing. Ya, jadi Ali telah memukul anjing itu. Ini adalah bentuk fi'il fa'il. Fi'ilnya doroba, fa'ilnya siapa? Aliyun. Dan ini maf'ul bihnya. Nah, di sana kita bisa mengungkapkan hal yang kurang lebih sama dengan jumlah ini secara pasif ya, yaitu dengan menyebutkan fi'il majhul, yaitu duriba, telah dipukul, kemudian kita datangkan siapa yang dipukul, anjing. Kalau kita lihat dari susunan awalnya di sini, ketika kita mau membuat jadi bentuk pasif, fi'ilnya dirubah menjadi duriba, kemudian fa'ilnya wajib hilang. Ya, ketika disebutkan fi'il yang majhul, maka fa'il pelaku harus dihilangkan. Begitu hilang, kotaknya nggak ada, dan kalb di sini yang awalnya itu mansub, dia menggantikan posisinya si fa'il. Makanya disebut sebagai pengganti fa'il. Kenapa? Ya, karena pada saat fi'ilnya menjadi majhul, fa'ilnya hilang. Fa'ilnya wajib hilang, akhirnya maf'ul bih tadi yang atau objek ini yang menggantikan status fa'il menjadi marfu. Ya, jadilah duriba al-kalbu. Ya, di sini itu dirofakkan sebagai naibul fa'il. Tapi jelas sampai di sini ya. Kemudian kasarat al-bintu al-ina'a, telah memecahkan al-bintu anak perempuan tersebut ina'a wadah. Kalau dibuat jadi bentuk majhul, kusiro al-ina'u. Wadah atau bejana itu telah dipecahkan. Yashrabu al-waladu al-laban, anak itu sedang minum susu. Bagaimana kalau dibentuk majhul? Yushrabu al-labanu. Ya. Labannya di sini berubah menjadi marfu' sebagai maf'ul bih. Berikutnya, yatribu Muhammadun al-hirrah. Muhammad memukul kucing. Ini nggak tahu di sini contohnya kok memukul hewan semua. Kemudian dibentuk majhul, tutrobu ya, tutrobu al-hirratu. Kucing itu sedang dipukul. Nah, inilah disebut sebagai naibul fa'il ya, isim marfu' terletak setelah fi'il majhul, kata kerja pasif, dan menunjukkan siapa yang dikenai pekerjaannya. Ya, jadi ini perbandingan antara bentuk fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Yang satu bentuknya aktif, yang satu bentuknya pasif. Tapi beberapa catatan yang nomor satu, ketika fi'ilnya majhul tidak boleh, kembali lagi ya, tidak boleh menampakkan fa'il atau pelaku. Dan ini beda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia boleh saja ya, anjing itu telah dipukul oleh Ali, itu boleh ya. Anjing itu telah dipukul, boleh juga anjing itu telah dipukul oleh Ali, sama ya. Makanya kalau kita mau menerjemahkan Ali telah memukul anjing itu,
atau anjing itu telah dipukul oleh Ali, ya. Dalam jumlah ini juga sama, Ali itu sebagai pelaku pekerjaan kalau di sini ya. Maka diterjemahkannya dengan seperti ini, bentuk aktif. Doroba Aliyun al-kalba, ya. Jadi ini penerjemahan dalam bahasa Arab seperti ini. Ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu bisa milih salah satu ini. Ali telah memukul anjing itu atau anjing itu telah dipukul oleh Ali, ya. Tapi yang jelas jangan dipaksakan, ya. Misalkan seperti ini, duriba al-kalbu, harusnya cukup duriba al-kalbu, ya, cukup ini, anjing itu telah dipukul. Jangan dinampakkan lagi pelakunya. Ini seperti ini, nanti kalau dipaksakan duriba al-kalbu bi Ali, ini artinya jadi lain. Artinya adalah anjing itu dipukul menggunakan Ali, ya. Jadi mungkin ada orang lain namanya Ahmad, Ali digendong dipakai buat mukul anjing. Nah, itu duriba al-kalbu bi Ali. Jadi Ali itu dipakai sebagai tongkat untuk mukulin anjing. Nah, ya kan artinya jadi salah kaprah, ya. Ya kalau dalam bahasa Arab ya duriba al-kalbu saja, anjing itu telah dipukul. Atau kalau kita ingin menampakkan pelaku pekerjaannya ya seperti ini. Doroba Aliyun al-kalba. Ali itu telah memukul anjing, ya. Tapi ya, moga-moga bisa dimengerti. Kemudian yang kedua, jumlah atau kalimat pasif yang polanya fi'il majhul plus naibul fa'il disebut dengan jumlah fi'liyah, ya. Jadi kita sudah mengenal dua pola jumlah fi'liyah. Di marfat pertama polanya adalah fi'il aktif plus fa'il, ya. Ini pola kedua, fi'il majhul plus naibul fa'il, itu juga termasuk jumlah fi'liyah. Kemudian jenis-jenis fa'il ini sama dengan jenis-jenis naibul fa'il ini salah saya. Jenisnya sama dengan fa'il kemarin, ada yang dhohir, ada yang dhamir. Yang dhohir, ya, contohnya futiha al-babu, pintu itu telah dibuka. Al-ustadu, ustad itu telah ditanya. Nah, al-bab al-ustad ini adalah isim dhohir. Contoh yang dhamir, umirtu, aku diperintah. Umirta, kamu diperintah. Umirna, kami telah diperintah. Us'alu, aku sedang ditanya. Tus'alu, kamu sedang ditanya. Nus'alu, kami sedang ditanya. Nah, ini contoh-contohnya. Aturan pembentukan fi'il majhul, ya. Nah, ini bagi yang belum belajar ilmu shorof, ya. Fi'il majhul itu atau kata kerja pasif bisa dibentuk dari fi'il maklum, kata kerja aktif. Tapi sangat direkomendasikan, ya, untuk menghafal tasrif istilahi di luar kepala. Insya Allah nanti akan kita susulkan pelajaran shorof, ya. Karena untuk membentuk fi'il ini mau nggak mau kita harus paham shorof. Sehingga kita bisa langsung ketemu bentuk fi'ilnya itu seperti apa yang pas, yang betul, ya. Termasuk fi'il yang majhul, ya. Jadi fi'il di sini untuk ada aturan pembentukan fi'il madhi majhul, ada aturan pembentukan fi'il mudhari' yang majhul. Untuk fi'il madhi majhul dibentuk dari fi'il madhi yang maklum atau yang aktif dengan cara yang pertama, huruf sebelum terakhir itu dikasroh. Huruf sebelum terakhir. Kemudian semua huruf sebelumnya yang berharokat didomahkan. Ya, jadi di sini disebutkan, ya, yang tadi contoh tadi ada doroba, ini memukul. Bagaimana bentuk pasifnya? Ya, huruf keduanya dikasroh sebelum terakhir. Mana huruf kedua sebelum terakhir atau huruf sebelum terakhir adalah ro, ya. Maka ro-nya itu dikasroh, ri. Kemudian semua huruf sebelum ro yang berharokat itu didomah. Kebetulan yang berharokat sebelum ro cuma ada satu huruf. Nanti di sana ada juga yang dua huruf atau lebih. Maka dotnya itu didomah, duriba, ya, kurang lebih seperti itu. Ini juga sama. Kasarot, ya, huruf kedua terakhir mana? Sin, ya, ini huruf tambahan, ya, bukan asli. Aslinya adalah kasaro, ya. Ini tak nih sakinah. Jadi huruf sebelum terakhir itu sin, ini di kasroh. Si sebelumnya kafnya di dhammah, kusiro. Kusirot, ya, ini kurang tak di sini ngetiknya. Tapi untuk itu yang jelas, ya, untuk pembentukan fi'il madhi majhul seperti itu. Jadi huruf sebelum terakhir di kasroh dan semua huruf yang sebelum tadi yang berharokat didomahkan. Adapun untuk pembentukan fi'il mudhari' majhul
itu sama, dibentuk dari fi'il yang maklum dengan ketentuan pertama, huruf pertama atau huruf mudharaahnya itu didomahkan. Kemudian huruf sebelum terakhir di fathah. Jadi misalkan di sini yashrobu, dia seorang laki-laki sedang minum. Kalau sedang diminum, huruf mudharaahnya itu ya di sini, di depan itu didomah, yu. Kemudian sebelum terakhir di fathah. Ini sebelum terakhir di fathah, kebetulan sudah berfathah, ya udah kalau gitu cocok, yushrobu. Contoh berikutnya yadribu, memukul. Kemudian ini bukan tut, yud ya, yudrobu. Afan, salah di sini, harusnya ini ya ini. Jadi di sini didomahkan jadinya yu. Kemudian huruf kedua sebelum terakhir atau sebelum terakhir ini ro-nya di fathah, jadilah ro. Yudrobu ya. Ini afan, kembali lagi salah, harusnya ya, yudrobu. Tapi berikut disampaikan perincian naibul fa'il yang berupa dhamir ya. Ini hampir sama tadi. Ini naibul fa'ilnya yang ini dari masing-masing fi'il. Nanti bisa dipelajari kembali di pelajaran dhamir, dan fa'il juga sudah kita sampaikan. Nah, yang merah ini nanti digunakan untuk membentuk yang laki-laki, yang bentuk jumlah untuk yang fa'ilnya naibul fa'ilnya laki-laki, yang biru untuk yang naibul fa'ilnya perempuan. Ketentuan naibul fa'il yang pertama harus marfu ya, ini sama dengan fa'il ya, sama-sama marfu. Yang kedua, naibul fa'il harus didahului oleh fi'il majhul ya, fi'il majhul. Jadi nanti insting kita yang bicara, ini kata kerja aktif atau kata kerja pasif. Kalau kita paham shorof, insya Allah langsung tahu, oh ini pasif. Kemudian yang ketiga, naibul fa'il asalnya adalah maf'ul bih ya. Ingat tadi di tabel perbandingan antara pola fi'il fa'il maf'ul bih plus fi'il naibul fa'il ya. Awalnya naibul fa'il adalah objek. Karena fa'ilnya tidak ada, maka dia menggantikan tempatnya fa'il. Yang keempat, setiap ada naibul fa'il, maka fa'il mesti dihilangkan. Ya, ini sudah kita sampaikan. Jangan dipaksakan, dinampakkan, karena artinya berbeda nanti. Yang kelima, bila naibul fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Ya, ini sama dengan aturan fa'il sebetulnya. Bila naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya diberikan tanda mu'annas. Apa tanda mu'annas? Fi'il madhinya tak ta'ni sakinah. Fi'il mudhari' tandanya dengan huruf tak mudhoro'ah yang pertama. Kalau yang laki-laki dengan ya. Yang ketujuh, bila maf'ul bihnya dua atau lebih, maka yang pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Ya, ini contoh-contohnya. Ya, jadi di sini yang pertama, yang pertama dan kedua ini, umiro telah diperintahkan al-waladu seorang anak laki-laki, al-waladani dua orang anak laki-laki. Jadi meskipun fa'ilnya tunggal, apakah itu dua atau jamak, di sini tetap tunggal fi'ilnya, umiro. Kalau perempuan dikasih tak ta'ni sakinah tandanya, umirat al-bintu, umirat al-bintani. Kemudian ini yang sedikit berbeda kita bahas saja, kalau yang lainnya hampir sama dengan fa'il. Yang nomor 7, bila objeknya itu lebih dari dua, maka siapakah yang menggantikan fa'il? Yang menggantikan fa'il adalah objek pertama. Objek kedua nanti tetap berposisi sebagai objek. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi yu'ta an-najihu hadiyatan. Yu'ta diberikan, an-najihu orang yang lulus itu hadiah. Nah, awalnya jumlah ini adalah misalkan guru memberikan anak yang lulus itu hadiah. Siapa pelakunya? Guru. Siapa objeknya? Objeknya ada dua. Pertama orang yang dikasih, yaitu yang lulus. Objek kedua adalah hadiah. Maka dalam kasus seperti ini, kalau dibentuk menjadi majhul, maka yu'ta, ini fi'il majhulnya yu'ta. Kemudian fa'ilnya guru tadi hilang, diganti dengan najih. Najih objek pertama naik tingkat menjadi naibul fa'il, hadiyatan tetap sebagai objek ya. Yu'ta an-najihu hadiyatan. Orang yang lulus itu diberikan hadiah. Tapi kalau yang lain relatif sama. Berikutnya ini contoh membuat jumlah ya dengan bentuk fi'il majhul dan naibul fa'il. Contohnya pertama adalah surat telah ditulis ya. Bagaimana aturannya? Pertama fi'ilnya dulu. Ingat ya, fi'ilnya dulu. Pilih yang mufrad dan sesuai dengan
naibul fa'il. Naibul fa'ilnya risalah. Risalah itu ada tak marbutohnya, berarti dia perempuan. Pilihlah fi'il yang perempuan, yang madhi, karena ada telah di sini. Mufrad, mu'annas dan madhi. Jadilah fi'ilnya itu kutibat ya, kutibat. Kemudian setelah itu datangkan naibul fa'il yang dalam bentuk rofa, ar-risalatu ya, dia rofa karena dia isim mufrad ya. Jadi jumlah lengkapnya kutibat ar-risalatu ya, atau di sini sebetulnya kalau mau digabung kutibatir risalatu. Kenapa? Karena ada sukun-sukun 3 ketemu, yang ini harus berubah menjadi kasroh. Kutibatir risalatu. Contoh yang kedua, khutbah sedang didengarkan ya. Sedang didengarkan, kalau sedang mendengarkan yasma'u, sedang didengarkan yusma'u. Yusma'u. Kemudian afwan, ini salah ya. Bukan yusma'u karena al-khutbah adalah muannas, harusnya di sini apa? Tusma'u ya, dengan menggunakan tak mudharaah. Afwan, ini salah di sini. Harusnya tusma'u menggunakan tak karena itu adalah tanda perempuan untuk fi'il mudhari'. Al-khutbatu di sini sudah benul, marfu. Jadi jumlah lengkapnya tusma'u al-khutbah. Khutbah itu sedang didengarkan. Taib, berikutnya silakan latihannya dikerjakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.